Gus Suman Satu Sleman, choose the path after graduation, persiapan SNMPTN dengan keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin. Perkenalkan, nama saya Raya Nisa Irahmawati Zahro, selaku moderator pada seminar siang hari ini. Di sini saya akan membacakan susunan acara seminar kali ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua penyampaian materi pertama oleh Saudara Fadila Nisa, yang ketiga penyampaian materi kedua oleh Saudara Maireni Tiara Dewi, yang keempat sesi tanya jawab, yang kelima foto bersama sebagai dokumentasi acara, dan yang keenam adalah penutup. Baik, langsung saja. Mari kita mulai seminar pada siang hari ini dengan membaca bismillah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya adalah penyampaian materi pertama oleh Saudara Fadila Nisa Rahayu. Sebelumnya, saya akan membacakan terlebih dahulu kurikulum vitae dari Fadila Nisa Rahayu. Mungkin pada Kak Ferianto untuk share screen. CV-nya Kak Fadila. Oke, payah tenan dulu. Halo. sudah terlihat belum ya? Apakah layar yang sudah terlihat? Baik. Sudah. Ini pakai bahasa Inggris semuanya. Nama Fadila Nisa Rahayu, tempat tanggal lahir Yogyakarta, 25 September tahun 2001. Lulus dari Satu Sleman tahun 2019, kemudian melanjutkan studinya di Universitas Negeri Yogyakarta mengambil prodi Fisika Murni. Selanjutnya, mungkin pengalamannya itu banyak sekali ya. Salah satunya adalah masuk dalam himpunan mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta prodi Fisika Murni sebagai divisi humas. Selanjutnya, kemudian Mbak Fadila juga pernah menjadi videografer pada Hari Museum Nasional di Museum Dharma Wiratama yang diselenggarakan oleh TNI AD. Halo Rai. Rai, suaranya tidak terdengar. Mohon maaf, ini dari moderator ada kendala di sinyal. Mungkin bisa saya teruskan ya. Untuk TV-nya Kak Fadila ini, selain Kak Fadila ini aktif juga di berbagai pengalaman, Kak Fadila juga pernah memperoleh penghargaan dan prestasi.
Ini adalah beberapa penghargaan prestasi yang pernah Kak Fadila raih selama di MAN 1 Sleman. Di antaranya yaitu pernah mengikuti kompetisi sains madrasah di bidang fisika. Dan Kak Fadila berhasil menjadi juara ketiga. Selanjutnya juga pernah mengikuti kegiatan Barata yang ke-32 dan menjadi juara pertama dalam karya ilmiah. Tahun 2017 juga Kak Fadila mengikuti lomba business plan di Universitas Mercubuana dan berhasil menjadi juara pertama. Beberapa pengalaman organisasi yang telah Kak Fadila ikuti, diantaranya pernah menjadi Staff of Research and Evaluation Ratana WR Supraton Fatmawati, menjadi Sekretaris TKR Godean, menjadi Ketua Organisasi Purna Dewan Ambalan MAN 1 Sleman, dan pernah juga menjadi Staff Evaluation of Human Resource di Dewan Ambalan MAN 1 Sleman. Nah, beberapa pelatihan yang telah Kak Fadila ikuti ada beberapa. Yang pertama itu pernah mengikuti kursus pembina pramuka mahir tingkat dasar, Kuartet Cabang Kulon Progo, pernah mengikuti bimbingan teknis pencapaian pramuka Kuartet Cabang Sleman, kursus pengelola Dewan Kerja atau KP3 Kuartet Sleman, dan pelatihan patroli keamanan sekolah MAN 1 Sleman tahun 2016. Demikian kurikulum vitae dari Kak Fadila yang akan menjadi pembicara satu pada sesi hari ini. Selanjutnya pembicara kedua yaitu saya. Terima kasih. Oke. Lu Ferry, Bang. Putus. Oke. Kenalan. Baik, selanjutnya pembacaan kurikulum vitae dari pembicara kedua. Bentar ya. Apakah sudah terlihat? Sudah. Oke. Ya, berikut kurikulum vitae dari pembicara kedua kita, yaitu Mbak Mairani Tiara Dewi. Data pribadinya adalah nama Mairani Tiara Dewi, tempat tanggal lahir Sleman 24 Mei tahun 2000, umur 20 tahun, alamat Kaliabu, Banyuraden, Gamping, Sleman, Yogyakarta, agama Islam, pekerjaan mahasiswi. Riwayat pendidikan, TKA Bekarang Tengah, tamat tahun 2007, SD Negeri Tegal Yoso, tamat tahun 2013, SMP Negeri 2 Moyudan, tamat tahun 2016, dan MAN 1 Sleman, tamat tahun 2019. Sekarang melanjutkan studinya di Prodi Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum Universitas Negeri Yogyakarta. Demikian kurikulum vitae dari para pembicara kita. Untuk selanjutnya langsung saja kita simak materi yang kita tunggu-tunggu tentunya. Kepada Kakak Fadila Nisa Septi Rahayu, kami persilahkan untuk menyampaikan materinya. Ya, terima kasih sebelumnya Mbak Rayi. Jadi sudah diperkenalkan ya. Benar, suara saya terakses ya? Dengar, Fidil? Terakses? Oke. Oh iya. Mungkin PPT-nya bisa di-share screen. Oke, bentar ya. Ya, sembari nunggu ya. Kita diskusinya enak aja. Karena jawabnya ada yang dipermasalahkan, tanyakan aja. Santai sama saya. Sudah diperkenalkan ya, saya sekarang berkuliah di UNJ, jurusannya fisika murni.
Saya di MIPA 1 tepatnya. Oke, maaf tunggu sebentar ya. Iya, santai aja, Fer. Nunggu. Apakah terlihat? Oke. Ya, terlihat. Oke. Di sini karena dulu saya masuk ke fisika UNY itu lewat jalur SNMPTN, kemarin saya diminta untuk berdiri sama teman-teman adik kelas 3 Diman 1 Sleman dan teman-teman alumni untuk mengisi mengenai SNMPTN. Jalan apa sih yang akan teman-teman kelas 3 lalui setelah lulus ya kan? Kalau misalnya SMA ini kayak kita itu diberikan jalan itu pilihan itu Ya banyak. Allah. Beda kalau misalnya dulu kita TK. Dulu ketika kita TK kan maksudnya setelah kita lulus TK apa yang akan kita lakukan selanjutnya kan jelas ya, masuk SD. Ketika kita lulus SD, Ya Allah. jelas masuk SMP, SMA atau SMK. Nah, ketika kita lulus di SMA itu banyak pilihan gitu. Banyak pilihannya. Oke, next. Nah, di sini saya mengelompokkan jadi 3K ya. Di pilihan ketika kita sudah lulus SMA atau SMK itu ada 3K, itu kuliah, kerja, KUA. Tidak memutus kemungkinan bahwa ketiga-tiganya ini bisa kita ambil gitu. Ya kuliah, ya kerja, ya nikah. Kuliah sambil kerja, kuliah sambil nikah. Ya ribet gitu. Masa ketika di kelas itu kan lagi dosen memberikan materi lagi akad. Ya maksudnya bukan itu. Maksudnya kuliah sambil kerja dalam artian part time gitu. Banyak sih yang seperti itu. Dan mungkin yang sudah menikah itu juga bisa sambil kuliah. Nah, karena kita itu orientasinya ke perkuliahan, SNMPTN lebih tepatnya, nah berarti kita membahas mengenai kuliah dan kerja atau menikah. Oke, next. Nah, di perkuliahan ini tuh ada beberapa cabang ya. Selanjutnya kan itu dikelompokkan menjadi perguruan tinggi, entah itu negeri ataupun swasta. Untuk SNMPTN sendiri itu kan PTN ya, perguruan tinggi negeri. Jadi yang terfokuskan tuh ke negerinya. Nah, dan di perguruan tinggi negeri itu ada beberapa yang dikelompokkan lagi, ada universitas, institut, akademi, sekolah tinggi, politeknik. Nah, karena ya saya menyadari bahwa saya TB ya nggak terlalu tinggi, ya berarti untuk sekolah seperti akademi, politeknik, sekolah tinggi itu kan suatu hal yang kayak nggak mungkin lah, karena di situ akan ada batas-batas minimum tingginya. Minimum tingginya. Orang kayak saya nggak mungkin bisa. Nah, berarti selain kita itu memilih itu, kita juga harus melihat pada diri kita itu kita mampu apa enggak. Nah, untuk di SNMPTN kayak SBMPTN itu biasanya itu digunakan kalau dulu ya
itu di universitas atau institut. Nah, kalau di Jogja sendiri, di DIY, itu universitasnya ada ya UGM, UIN, PN, UNY gitu kan. Kemudian kalau di institut itu lebih perbedaannya dari universitas itu kayak kalau universitas kan ada kayak fakultas olahragaan, MIPA, sosial, pendidikan, teknik, kemudian ekonomi kayak gitu kan. Kalau di institut tuh lebih diperinci kayak institut seni, berarti kan lebih ke seni, IPB, teknologi, tentang teknologi. Seperti itu. IPB mengenai pertanian, yang mengenai pertanian. Nanti mengenai sekolah tinggi atau politeknik mungkin bisa dibahas di selanjutnya. Oke, Ya, bisa sama di belum next. Nah, untuk jalur masuk PTN itu ada 3 jalur ya. Sebenarnya SNM, SBM, dan UM, ujian mandiri. Kayak gitu. Nah, untuk pengertiannya mungkin bisa dibaca sendiri. Saya juga cuma nyari di internet ya kan. Kalau SNM sendiri kan untuk sekarang kan bahasanya tentang SNM. Kan salah satu jalur seleksi untuk ke perguruan tinggi negeri. Seleksi nasional seperti itu. Oke, next. Nah, SNMPTN, seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri. Oke, next. Kita masuk ke pokok bahasannya ya kan. Gimana salah SNM, SBM itu dikelola oleh lembaga tes masuk perguruan tinggi negeri tinggi, LTMPT ya kan. Kalau ujian mandiri itu biasanya itu dari pihak-pihak universitasnya yang mengelola seperti itu. Nah, apa sih hal-hal yang perlu kita perhatikan mengenai untuk bisa lolos atau ya paling enggak kita tahulah apa aja yang harus kita lakukan untuk bisa lolos ke SNMPTN. Nah, itu pertama kali yang harus dan penting itu mengenai akreditasi sekolah. Yaitu ya cuman kata-katanya sih. Karena kalau mengenai lebih perincinya itu seperti apa, seleksinya itu seperti apa, itu tidak terlihat dengan jelasnya. Simpang siur beberapa orang yang meriset itu seperti itu. Akreditasi. Nah, di akreditasi ini ada beberapa kelompok, kan ada akreditasi A, B, C gitu kan. Nah, itu kalau misalnya yang A itu katanya 40% terbaik di sekolahnya. Jadi kalian itu ditarungkan, maksudnya diadu lah, bukan diadu. Biasanya kok sulit banget. Maksudnya kalian diperingkatkan satu sekolahan dulu. Nah, kalau misalnya kalian itu masuk ke 40% peringkat terbaik di sekolahan tersebut, otomatis kalian bisa masuk ke tahap selanjutnya. Jadi ada beberapa tahap untuk menuju ke pemilihan apa namanya kayak prodi, universitas dan lain sebagainya. Gitu. Kalau akreditasi B 25%, akreditasi C 5%. Seperti itu. Nah, itu mengenai dikelompokkannya lagi mengenai IPA, IPS atau agama, ya itu mungkin teman-teman bisa bertanya atau konsultasi lebih lanjut ke guru BK seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah nilai rapot. Nah, ini suatu hal yang menurut saya apa ya? Nilai rapot tuh katanya itu mempengaruhi. Katanya semakin harus mempertahankan nilai rapot, misalnya harus meningkat atau paling enggak itu harus stuck gitu kan. Tapi kayaknya itu dulu saya ketika ikut seleksi itu kan saya coba iseng-iseng nyoba buat merata-rata setiap semester ya yang ada di rapot. Itu saya hitung-hitung nilai saya itu nggak naik terus, malah menurun terus. Dalam artian ya saya
nilai rapot itu yang kata-katanya itu harus selalu naik. Ketika di SNMPTN itu enggak apa ya, bukan suatu acuan untuk bisa lolos ke SNMPTN itu. Saya dulu kelas 1 ya optimis lah ya, optimis buat saya harus bisa lah pokoknya bisa ya. Alhamdulillah masuk ke 10 besar kan di kelas, bukan paralel. Kelas 2 mulai down motivation, kemudian ya seperti itu. Kelas 3 ya tambah lagi. Dalam artian apa ya, nilai rapot itu tidak terlalu mempengaruhi kalau untuk saya kemarin. Karena kalau saya amati dari saya dulu itu saya lebih terselamatkan pada prestasi ya kan, soft skillnya. Di nantinya ketika di SNMPTN itu bakalan ada lampiran untuk menyerahkan lomba. Nah, karena tadi saya juga memiliki beberapa prestasi, jadi saya masukin semua prestasinya. Jadi dari pengamatan saya itu tertolong pada piagam tersebut seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah jurusan. Nah, untuk jurusan ini teman-teman juga harus lebih teliti lagi. Maksudnya teman-teman mau masuk jurusan apa, dan sekiranya itu ini juga berhubungan ke kelompok jurusan ya, dalam artian saintek atau sosum. Misalnya saya dulu kan saya IPA, berarti saintek. Kan kalau di kelompok jurusan di SMA itu ada di universitas itu ada saintek sama sosum. Saintek itu ya bisa dikatakan IPA, sosum itu IPS kan. Nah, karena saya dulu itu IPA, ya saya milihnya saintek. Padahal awal-awalnya dulu ketika saya kelas 2 itu saya pengen masuk ke bimbingan konseling. Tapi entah mengapa ya kayaknya ada sedikit dorongan untuk masuk ke fisika. Entah itu apapun itu, saya juga lupa. Oh ya, karena dulu itu saya sama teman saya itu kita sama-sama alumni KSM, sama-sama alumni KSM, dan sama-sama menduduki peringkat ketiga, cuman beda bidang studinya kimia sama fisika. Nah, kita memiliki motivasi. Saya masuk ke fisika UNY, dia kimia UNY. Tapi rezekinya lain ya. Saya malah yang diterima dan teman saya malah ke universitas lain di luar sana. Seperti itu. Dan jangan sampai teman-teman itu salah jurusan gitu. Ya mungkin awal-awalnya itu banyak ya. Kayak misalnya teman-teman saya pun kayak merasa muntah rumus dan lain sebagainya. Jadi kayak kaget masuk ke fisika seperti itu. Tapi ya lama-lama sampai ke semester 3, penghujung 3 ini kita menikmati. Walaupun memang ada yang melenceng pergi ke lain jurusan, pindah ke lain universitas, itu pasti ada. Kemudian ini adalah perguruan tinggi. Di perguruan tinggi itu katanya dulu ada isu-isu yang katanya itu ada beberapa universitas yang tidak mau menjadi opsi nomor 2 gitu kan. Itu memang apa ya? Pasti setiap kali hal itu pasti ada isu-isu yang membuat kita tuh ragu-ragu itu mau milih apa dan di mana. Itu pasti ada. Nah, dan memang dari dulu ketika saya SMP itu memang saya pengen ke UNY gitu, nggak mau ke lain ke lain univ. UGM saya nggak, padahal saya tuh nggak pengen jadi guru gitu, tapi nggak tahu kenapa saya pengen ke UNY aja gitu. Nah, seperti itu.
Ya, memang agak sedikit aneh sih. Nah, dan ketika dulu tuh pasti ada yang pasti ada beberapa pilihan ketika teman-teman sekalian udah masuk ke mengisi-ngisi di SNMPTN, pasti kan teman-teman sekalian akan harap-harap cemas. Saya keterima apa enggak ya? Terima apa enggak ya? Ya, saya pun seperti itu dulu. Saya ketompor ayo. Terima enggak ya? Ya, kalau misalnya saya seperti itu, berarti saya harus memiliki pegangan lain. Enggak cuma terpaku pada SNMPTN aja. Dulu saya udah sampai beli buku SBMPTN, sampai ya ngumpulin beberapa soal-soal SBMPTN, kemudian soal-soal ujian mandiri dan sebagainya. Ya apa namanya, itu salah satu dari bentuk proses ya, bentuk proses dari kita itu akan selanjutnya kemana itu. Kemudian dulu pasti akan ada pertanyaan seperti ini, kalau semisal dari semua jalur masuk ke PTN itu nggak bisa diraih, kamu bakal ngapain? Jawaban saya adalah gap years. Karena dari apa namanya, prinsip saya itu saya memang nggak mau apa namanya, masuk ke swasta. Bukan karena swasta atau negerinya ya, tapi karena memang saya juga sadar ya, perekonomian di keluarga saya itu tidak terlalu bagus, tidak seperti orang-orang yang kayak beruang gitu. Jadi sebisa mungkin saya itu juga meminimalisir pengeluaran dari keluarga saya. Saya juga punya adik-adik saya ada 2, jadi saya juga harus memikirkan itu. Misalnya cuman buat saya untuk ke studi dan menghabiskan uang, entah tidak tahu saya selanjutnya itu seperti apa, itu kan karena apa ya, ini bukan suatu hal yang menurunkan motivasi, tapi hanya sebuah prinsip hidup. Ya itu aja sih. Itu. Kemudian next. Ke kelompok jurusan tadi udah sama yang dibahas ke jurusan tadi ya. Dan ada passing grade. Nah, ini pasti ada passing grade. Pasti ada di web SNMPTN itu ada. Nah, misalnya tahun 2018, 19 itu pasti ada 2020 nanti ada beberapa kolom di mana misalnya jurusan biologi kimia itu tahun sekian itu yang masuk mengenai SMA, SMK, MA itu ada berapa orang, kuotanya berapa orang, itu pasti ada. Jadi dulu saya menghitung-hitung itu, ya saya nggak tahu sih itu buat apa, tapi cuman buat aja. Ketika saya memilih itu, peluang saya lolos di jurusan itu tuh seberapa sih? Nah itu. Nah di lain itu juga kita juga harus tahu ketika kita mau memilih jurusan ini, hal yang salah satu mempengaruhi itu katanya ya itu alumni gitu. Nah saya dulu ketika masuk itu nggak tahu kalau ternyata di fisika, tapi lebih ke pendidikan fisika UNY itu ternyata ada alumni Mas 1 Sleman. Saya nggak tahu waktu itu. Taunya ketika saya udah masuk, oh ternyata ada. Ya mungkin salah satu halnya itu. Jadi beberapa fakultas atau jurusan di UNY pun itu seperti itu. Nah, alhamdulillahnya kan angkatan saya itu SNMPTN dan seleksi lainnya pun banyak yang masuk ke UNY. Mungkin dari teman-teman sekalian, yaitu adalah suatu celah untuk teman-teman bisa masuk ke, bisa apa ya, menjelajahi UNY seperti itu. Mungkin di universitas lain juga bisa. Kayak UPN juga ada, UIN, UGM juga ada. Ya itu kalian manfaatkan. Seperti itu. Kemudian dulu saya ketika di SMA itu juga sering bolak-balik ke BK juga. Menanyakan mengenai jurusan,
nggak cuma BK sih, saya juga konsultasi dengan guru-guru mapel gitu. Saya mau pilih jurusan ini Bu, kira-kira gimana ya? Terus kemudian tidaknya itu saya tanya mengenai SNMPTN seperti apa, SBMPTN seperti apa. Nah, itu juga bakalan ada kayak apa ya? Dari bimbingan kan biasanya ada sosialisasi mengenai SNMPTN dan SBM seperti itu. Nah, itu mungkin teman-teman sekalian sudah ataupun akan juga ya coba dikomunikasikan ke guru BK masing-masing. Yang penting teman-teman itu sekarang tuh update mengenai beberapa informasi mengenai SNMPTN seperti itu. Oke, next. Nah, yang saya sampaikan tadi apa aja yang harus kalian perhatikan itu kan mengenai info update mengenai SNMPTN itu seperti apa di tahun, karena dari tahun ke tahun itu pasti ada hal-hal yang bagian-bagian yang diperbarui ataupun diubah seperti itu. Kayak ini saya dapat dari kompas.com ya, itu mengenai ketentuan pemilihan di SNMPTN itu seperti apa, dan SBM itu kayak apa, itu ada. Dan kemudian ada pada SNM kali ini tuh teman-teman itu memilih 2 program studi. Salah satunya harus prodi di satu PTN pada provinsi yang sama dengan SMA, MA atau SMK-nya. Ya modelnya kayak apa ya? Sistem domisili gitu. Domisili SMA tapi. Dulu saya juga sempat berpikiran buat keluar Jogja, dalam artian merantau. Saya pengen masuk ke Malang, Universitas Brawijaya. Tapi dari orang tua nggak mengizinkan untuk saya keluar Jogja, jadi saya memilih untuk di UNJ seperti itu. Tuh, kemudian nah, konsultasi dengan guru, contohnya guru BK. Jadi dulu saya diberikan pertanyaan seperti ini. Kamu mau cari jurusan apa cari universitas? Itu yang saya ingat-ingat. Kamu tuh mau cari jurusan apa universitas? Kayak gitu. Kalau cari jurusan, ya kamu harus cari jurusan yang memang kamu minati, yang kamu tekuni. Terserah itu di universitas apa aja, entah itu negeri ataupun swasta, seperti itu. Kemudian kamu cari universitas, ya kamu terserah mau masuk jurusan apa aja, yang penting dapat universitas. Dan kalau misalnya mau masuk universitas, carilah jurusan yang sekiranya mudah untuk dimasuki, ya kan? Ya kayak gitu. Kemudian ya ini berdoa dan menyiapkan planning. Berdoa itu perlu ya. Itu salah satu dari power kita buat menentukan planning. Kalau kita nggak punya planning tuh kayak nggak ada harapan kamu, menurut saya, karena planning itu adalah satu tahapan yang akan kita raih selanjutnya. Kayak misalnya saya udah masuk di salah satu masuk ke SNMPTN, tinggal input jurusan dan lain sebagainya. Tapi dan dulu itu juga saya nggak pernah berpikiran berharap banget untuk lolos SNMPTN seperti itu. Karena saya udah berusaha buat SBMPTN, karena memang SNMPTN itu bukan satu jalan yang benar-benar saya adalah langkah yang benar-benar saya raih gitu. Tapi ya alhamdulillahnya memang rezeki saya di SNMPTN seperti itu. Dan kalau di
angkatan saya dulu itu adalah kalau yang udah lolos SNMPTN tuh nggak boleh daftar SBM seperti itu. Tapi saya udah daftar, udah bayar, udah daftar SBMPTN. Ya udah. Tetap saya hadiri sih SBMPTN-nya. Walaupun nggak belajar. Ya yang penting hadir aja. Nggak membuang-buang uang. Itu. Dan saya lupa ya. Ya udah, next aja, next. Nah, ini timeline SNMPTN 2021 ya. Nah, ini saya juga cuma dapat dari artikel. Mungkin teman-teman sekarang udah tahu kalau 4 Januari 2021 ini kan udah lebih kan. Itu kan peluncuran sistem PMP itu kayaknya dari pihak madrasah yang menyiapkan. Kemudian registrasi akun itu juga dari pihak pendaftaran SNMPTN. Nah, ini pendaftaran SNMPTN, pengumuman hasil SNMPTN. Nah, itu yang ditunggu-tunggu ya. Pengumuman hasil itu kayak dulu itu, oh ya pengalaman, dulu itu ketika pengumuman SNMPTN tuh saya posisinya nggak di rumah. Saya posisinya lagi ngajar pramuka di SD. Kan itu kan kayaknya sore ya, sore pengumumannya. Saya selesai mengajar itu sekitar habis asar, saya selesai ngajar dan tiba-tiba ini dari grup organisasi sebelah itu pada selamatin saya gitu kan, selamat gitu. Ini apa ini? Saya awalnya nggak tahu ini selamat apa itu. Ternyata tadi dikasih tahu misalnya saya itu lolos gitu. Ya alhamdulillah sih. Gak nyangka juga saya posisinya itu masih di luar rumah. Ketika saya pulang, saya coba cek buat login di akun pengumuman SNMPTN, ternyata alhamdulillah saya lolos. Ya, itu sih. Kemudian pendaftaran ulang ya, ini biayanya menyesuaikan dari universitasnya masing-masing. Dan di tengah-tengah kegiatan jadwal timeline SNMPTN itu biasanya ada SBM gitu, kayak pendaftaran, kemudian pelaksanaan dan lain sebagainya itu biasanya di sela-sela itu. Jadi benar-benar kalian nggak bisa nggak bisa buat kalau misalnya nggak lulus SNMPTN langsung daftarnya nggak bisa. Jadi memang disengaja buat SNM sama SBM itu berbarengan, yaitu mungkin seperti itu. Dan buat teman-teman sekalian yang mungkin besok itu terpaksanya tidak bisa masuk ke perguruan tinggi negeri itu jangan berkecil hati gitu. Karena ukuran kesuksesan orang itu tidak dilihat dari mana kita berasal, tapi bagaimana kita ada di lingkungan tersebut. Seberapa bergunanya kita, seberapa kita bisa mengembangkan soft skill kita di lingkungan tersebut. Gitu. Oke, next. Nah, closing statement-nya. Jadi Albert Einstein, ilmu tanpa agama buta, agama tanpa ilmu lumpuh. Ya, intinya kalau misalnya kita udah berilmu, ya harus tidak lupa pada Allah. Kita jangan sombong karena kita udah punya ilmu banyak seperti itu. Tapi kalau misalnya kita juga udah memiliki banyak ilmu agama, jangan lupa kita juga harus punya ilmu untuk pegangan di dunia. Dan ada dari William Shakespeare, we know what we are, but know not what we may be. Kita semua tahu kita itu apa, diri kita itu. Tapi kita nggak akan tahu seperti apa kita nantinya. Gitu. Ya mungkin itu dari saya. Mungkin bisa kalau misalnya ada yang kurang-kurang nanti bisa disampaikan oleh Mbak Tiara. Ya sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes, rampung. Terima kasih kepada Mbak Fadila yang Waalaikumsalam sudah warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Fadila yang sudah menyampaikan materinya. Kemudian untuk yang kedua, penyampaian materi dari Mbak Mairaini Tiara Dewi, silahkan. Waktu dan tempat. Sudah ada NM-nya. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, semoga sehat selalu ya, amin. Di sini tuh kayak udah insecure dulu ya, dipadanin sama Kak Ferry, Kak Fadila gitu. Ya. Apakah suara saya terakses teman-teman? Terdengar, Tis. Terakses. Dengar. Oke, jadi sebenarnya saya rada insecure, nggak rada sih emang insecure. Kalau misalnya dipadani sama Kak Fadila, sama Kak Ferry gitu ya, kayaknya nggak ada apa-apanya. Tapi di sini cuma pengen sharing aja sih gimana sih dulu tuh ke SNM, terus pengalamannya gimana gitu. Next Kak. Nah, jadi yang pertama itu apa sih yang kalian ketahui tentang SNM itu? Jadi SNM itu adalah seleksi masuk perguruan tinggi negeri tanpa tes dan tanpa biaya apapun. Jadi semuanya itu ditanggung oleh pemerintah, itu teman-teman. Nah, di situ SNM itu bisa dibilang kalau dia adalah jalur terdekat dan jalur yang paling yang paling kita hadapi pertama kali setelah kita menghadapi 3 tahun dari pembelajaran kita di MAN gitu. Nah, yang di SNM itu biasanya diambil dari semester nilai rapot semester 1 sampai semester Kak Ferry, next. Nah, ini ada alur kegiatan SNM. Yang pertama itu ada registrasi akun LTMPT. Jadi di registrasi akun itu nanti akun itu digunakan buat SNM dan SBM. Itu yang kedua ada pengisian PDSS. Biasanya itu pada tahap ini nanti nilai-nilai akan diinput ke nasional gitu buat pendaftaran di SNM. Kemudian yang ketiga ada pemeringkatan siswa oleh sekolah. Jadi di sini itu SNM nggak bisa diikutin oleh seluruh satu angkatan gitu teman-teman. Jadi nanti biasanya itu ada penjaringan dari sekolah dulu. Kayaknya itu kalau nggak salah 40% terbaik gitu. Jadi semakin banyak siswa yang di sekolah itu, misalnya sekolah X sama Y, itu kan mesti berbeda ya. Ada daya tampungnya itu sampai ribuan atau ratusan. Jadi untungnya yang sekolah di ribuan itu nanti 40%-nya bakal lebih banyak gitu. Kemudian yang keempat itu ada yang tahap selanjutnya ada pengumuman siswa yang berhak untuk pendaftaran SNM. Jadi nanti dari 40 yang lolos itu nanti bakal ada pengumuman dan nanti biasanya bakal ada pendaftaran ulang buat di SNM buat mendaftar di jurusan dan PTN yang diinginkan. Kemudian jika lolos, nanti ada pengumuman yang biasanya dilanjut dengan registrasi ulang. Next, Kak. Nah, di sini ada tips memilih jurusan yang tepat. Yang pertama itu kenali dulu minat dan bakat kalian di mana. Jadi misalnya nih kalian pengen di guru, berarti kalian ambilnya di pendidikan, minatnya kalian juga di, misalnya minat kalian nih ada di biologi. Nah, nanti kalian bisa ambil di biologi, jangan kalian nggak minat di situ tapi kalian ambil. Soalnya kesalahan di sini tuh biasanya teman-teman itu tapi juga termasuk teman-teman saya juga sih ya. Jadi banyak yang cuma yang penting aku mlebu sik, penting aku lolos sik gitu. Tapi mereka nggak mikirin kayak kurang mikirin gitu apa sih yang jadi minatku dan apa yang aku punya gitu.
misalnya bakatnya itu di A tapi kok dia C, kan nanti nggak sinkron gitu. Jadi nanti ruginya juga bakal di kita. Kalau misalnya nanti keterimanya juga kita nggak bisa mundur, karena kalau kita mundur itu biasanya sekolah bakal di backlist gitu. Jadi lebih baik dipilih jurusan dan PTN yang emang sesuai dengan minat dan bakat daripada cuma waton masuk gitu kalau bahasa Jawanya. Terus kemudian yang kedua adalah tentukan cita-cita. Jadi di sini tuh kayak kalian harus kayak ikhtiarin banget apa sih yang jadi tujuan kalian tuh. Kalian pengen jadi apa, pengen mau apa gitu. Kalau misalnya kalian cita-citanya jadi guru ya ke pendidikan, tapi kalau misalnya ke kayak apoteker atau apa gitu kan lebih ke kimia murni atau hal-hal yang berbau pendidikan gitu nih, nggak menutup kemungkinan juga kalau orang-orang lulusan SPD itu dia harus jadi guru. Banyak orang yang dia itu oh anak UNY ya, iya nih anak UNY berarti dia besok jadi guru gitu. Bahkan kalau misalnya saya ketemu dengan orang-orang itu, kalau misalnya pada tanya kayak kamu di mana di UNY gitu, terus nanti bilangnya nanti oh besok jadi guru ya, jadi guru gitu. Ya emang mayoritas sih, dan emang notabene itu emang jadi guru ya kalau pendidikan, tapi nggak menutup kemungkinan juga, dan banyak juga alumni dari prodi saya dan dari kakak saya sendiri yang ambil pendidikan, mereka linjur nggak menjadi guru gitu. Jadi masa depan itu kita sendiri yang nentuin, jadi nggak mesti kita ngambilnya pendidikan terus nanti kita juga harus jadi guru gitu, nggak, itu cuma doktrin dari masyarakat seperti itu. Next Kak. Nah, yang selanjutnya itu ada tips lolos SNM. Jadi, di sini tuh kita harus tahu dulu, ketahui nilai rapot dan peringkat paralel gitu. Jadi, misalnya kita harus tahu apa sih yang kita unggul, misalnya kayak kita itu unggul di bidang kimia gitu. Terus berarti kita juga harus nyesuaiin, enggak kok kita unggulnya di kimia tapi kok kita unggulnya biologi gitu. Nanti kan kayak gimana ya teman-teman? Kalau bisa itu, kalau SNM itu ambil nilai yang dia tuh paling tertinggi di rapot gitu. Kemudian yang kedua adalah hindari lintas jurusan. Kayaknya tahun sekarang juga kayaknya kecil banget ya teman-teman buat lintas jurusan. Jadi lebih baik itu sinkron. Kalau dari saya sendiri, kenapa saya ambil PKN itu karena menurut saya PKN itu nggak terlalu linjur banget. Jadi kan IPA atau IPS itu kan bakal ada PKN yang nggak ada yang nggak dapet gitu, dan PKN itu bakal ditempuh semua jenjang gitu. Jadi kalau linjur banget itu mungkin kalau misalnya saya ambil pendidikan geografi atau pendidikan fisika gitu. Nggak ding, kalau pendidikan fisika sejalur karena dulu saya dari MIPA gitu. Tapi kalau misalnya saya ambil yang kayak linjur-linjur kayak sejarah, geografi, antropologi itu kan linjur banget ya. Jadi kayaknya kemungkinannya kecil gitu. Dan kalau bisa, kalau misalnya kalian daftar SNM itu misalnya memilih 2 prodi yang berbeda, kalian ngambilnya di satu univ. Jadi misalnya misalnya ambil yang satu itu pendidikan geografi, yang kedua PKN itu di UNY, nanti dari pihak UNY itu kayak menilai, oh ini orang tuh pengen banget ternyata di UNY, soalnya pilihan satunya di sini, pilihan duanya di sini. Jadi kayaknya kemungkinan besar itu bakal lebih ada kalau misalnya kita milih di satu univ yang sama, walaupun kita berbeda prodi milihnya gitu. Kemudian yang ketiga itu ketahui passing grade jurusan. Tadi udah dijelasin sama Kak Fadila juga sih ya. Jadi kita juga harus cari-cari informasi tentang passing grade jurusan. Itu biasanya ada di web tuh, tapi karena saya dulu tuh orangnya kayak harus pegang, jadi dulu cari-cari brosur, minta brosur di UNY sendiri, terus ngitung-ngitung sendiri passing grade-nya. Kira-kira sampai enggak ya kalau misalnya dengan nilai segini, dengan kemampuan segini itu masuk gitu. Yang keempat ada pertimbangan jurusan dan PTN yang sesuai peminat. Tapi juga harus ditanda kutip juga kalau misalnya kita itu juga harus memperhatikan dengan minat kalian, kita juga gitu. Jadi kan nggak selamanya yang sepeminat itu terus kita bakal nyaman di situ. Jadi banyak-banyak cari informasi tentang jurusan yang ada gitu. Misalnya kan nggak banyak orang juga yang tahu kalau misalnya oh ternyata tuh di univ itu ada jurusan itu gitu. Jadi banyak-banyak
searching banyak-banyak update gitu tentang pembaruan, kayak mungkin ada prodi baru kayaknya di UNY itu juga teknologi informasi itu belum lama, jadi kan mungkin belum banyak orang yang tahu gitu. Jadi buat sepi peminat sih kayaknya enggak ada yang sepi, tapi dari peminatnya itu mungkin belum banyak karena belum banyak yang tahu. Kemudian yang kelima itu ada pertimbangan jurusan dan nilai rapot terbesar. Tuh, jadi misalnya kalau saya itu dulu ngitung sendiri kan yang di rapot itu dari semester 1 sampai semester 5. Dari itu saya itu kayaknya kalau nggak salah lihat dari satu semuanya tentang mata pelajaran. Kira-kira yang dominan saya bisa dan tinggi itu yang mana ya gitu. Ternyata yang tinggi dan stuck itu di PKN. Tapi waktu saya rata-rata itu malah turun, ada yang turun di rata-rata keseluruhan gitu. Jadi kayaknya kalau nggak salah itu di kelas 9. Kelas 11 ya. Iya, kelas 11 itu turun. Terus tapi ternyata itu benar yang dibilang Kak Fadila tadi, nggak harus naik semua. Jadi saya pun malah ada yang turun gitu. Jadi kurvanya ada yang turun, tapi juga alhamdulillahnya tetap dapat SNM gitu. Kemudian yang keenam itu ada, kalau bisa perhatikan rekam jejak alumni. Jadi sedikit banyaknya itu alumni yang keterima di PTN sebelum kita mendaftar itu bakal membantu kita untuk bisa masuk di PTN dan jurusan yang kita terima. Dulu itu saya nggak tahu kalau misalnya ternyata ada alumni dari Mas 1 Sleman yang keterima di UNY itu Febiola ternyata juga ambil di situ. Terus baru tahu itu waktu pendaftaran gitu. Jadi belum terlambat dan kayak ada optimis karena udah tahu kalau misalnya dari alumni sendiri udah ada yang keterima di situ. Tuh, jadi nanti pihak univ itu misalnya ada siswa X sama siswa Y. Nanti walaupun mereka sama-sama bagus, nanti pihak univ itu bakal memperhatikan rekam jejak. Misalnya kayak X itu ada alumni yang di situ adik tingkatnya dari sekolah yang sama dari alumni itu bakal dipertimbangkan. Masa iya ada kakak masuk, alumni masuk, tapi mesti nanti juga adik tingkatnya nggak bakal jauh dari kakak yang masuk di PTN itu gitu. Nah, sedikit sharing sih ya teman-teman. Jadi tips rohani dari saya itu ada khusus sendiri. Dulu itu saya itu dari masuk kelas dari masuk man itu udah didoktrin sama kakak. Jadi kayak selalu gini, kayak masuk kok iso gitu kayak aku. Jadi kayak mesti didoktrin, mesti kok iso gitu. Aku SNM belum masuk kok iso gitu. Jadi dari kakak sendiri tuh mesti udah nguncit, udah kayaknya kayak ditindas gitu. Jadi kayak dari kelas 1 itu emang udah ada niatan buat dipersiapin dari SNM gitu. Jadi sebenarnya tuh saya salah sih ya kalau memfokuskan dan bertitik tolak pada SNM gitu. Tapi kan buat jaga-jaga nggak apa-apa, nggak ada salahnya kalau kita tuh bersiap dari kelas 1 tuh. Terus waktu pendaftaran SNM itu saya kayak greget gitu kan teman-teman. Jadi kebetulan kakak saya itu kan juga dari sana, jadi ada alma maternya. Itu saya mesti kalau sholat itu, kalau tahajud atau sholat hajat itu pinjam alma maternya buat sholat gitu. Nggak tahu kenapa ya teman-teman. Jadi kayak awalnya itu kayak nggak 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 begitu excited banget sama SNM itu, karena kan kalau dibilang kan SNM cuma bonus tapi bukan hal yang utama. Tapi ternyata di kelas 3 itu ada kayak hal yang buat saya drop dan kayak udah capek banget. Pokoknya intinya berdoanya tuh cuma ya Allah, aku nggak pengen banget, aku udah capek berjuang, aku nggak mau belajar lagi, aku nggak mau ngapa-ngapain lagi. Pokoknya sampai pasrah sama Allah, kayak serahlah ya Allah, aku mau terima atau enggak terserah. Pokoknya intinya kalau misalnya SNM nggak dapet, aku cuma mau SBM, tapi kayak nggak mau usaha banget. Kayaknya kalau ikut ya ikut gitu, tapi nggak ada greget udahan karena ada something yang
kayak apa ya, kayak semangatnya tuh kayak patah buat berjuang gitu. Terus cuma berdoa itu cuma waktu sholat hajat atau tahajud itu biasanya cuma pakai alma mater gitu kan, alma mater. Jadi kayak berdoanya tuh lebih ngena tuh loh kalau alma mater dipakai buat berdoa gitu. Terus habis itu nanti diciumin logonya, disolawatin gitu. Terus ya udah akhirnya alhamdulillah waktu dibuka itu kan sore-sore itu kayaknya saya tepatin sama habis asar. Katanya kalau habis asar itu lebih berkah gitu teman-teman. Jadi saya bukanya habis asar. Taunya juga alhamdulillahnya dapet gitu. Jadi kayak kalau saya sih lebih ngenanya gitu teman-teman, dan kebetulan kemarin itu ada teman saya yang juga melakukan hal yang sama, dia pinjam alma mater, terus dia ngelakuin hal yang sama itu, dia akhirnya dapat juga di UNY gitu. Jadi kayaknya ini juga bukan kayak apa ya, kayak kepercayaan gitu, enggak, cuman dari pengalaman saya itu ternyata itu kayak apa ya, kalau kita minta benar-benar dan kita itu kayak benar-benar selawatin dan apapun yang kita pegang tentang apa yang kita mau tuh biasanya lebih terwujud. Kalau dari aku sih lebih mantepnya gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya pengen apa gitu harus ada bentuknya, kayak misalnya pengen univ itu berarti harus punya alma mater, punya logonya, nanti biar disolawatinya tuh lebih ngena, biar lebih kerasa gitu. Terus nanti setiap bangun tidur biar keinget kayak masuk wes, masuk gitu. Jadi optimis tuh harus selalu ada dan percaya aja sama takdir Allah gitu. Next Kak. Nah, yang terakhir itu ada kata-kata sedikit ya teman-teman. Ini saya suka banget kata-katanya. Jadi di kehidupan itu cuma 2 hari, 1 hari untukmu, 1 hari melawanmu. Maka pada saat ia untukmu, jangan bangga dan gegabah. Dan pada saat ia melawanmu, bersabarlah, keduanya adalah ujian bagimu. Gitu. Dari Ali bin Abi Thalib. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian materi dari Kakak Mayra Tiara Dewi. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi. Bagus banget, memotivasi sekali. Selanjutnya kami persilakan kepada teman-teman sekalian yang ingin bertanya kepada Mbak Fadila maupun Mbak Tiara. Waktu dan tempat saya persilahkan. Bisa open mic atau di chat lewat kolom chat. Seperti itu. Silahkan teman-teman kalau mau bertanya bisa open mic atau tuliskan di chat kalau malu untuk berbicara. Ada nggak nih? Ini ada yang kelewatan nih. Cuma bocoran dikit sih. Dikit doang. Dulu tuh saya dapat informasi dari teman saya yang dia dari Fakultas Ekonomi. Nah, kebetulan banget dosen mata kuliahnya itu adalah dekan Fakultas Ekonomi. Dan ada bocoran dari beliau bahwa yang milih mahasiswa jalur SNMPTN tuh beliau. Dalam artian yang ngeklikin siapa yang bakal masuk itu adalah dekan. Nah itu ya hanya pada satu pihak aja. Jadi ya buat referensi aja sih. Ada yang tanya nggak? Aku nanya boleh nggak Kak Fadila sama Kak Tiara? Oh boleh. Kalau misal nanti kita udah keterima SNMPTN, terus habis itu kok misalnya diterima di pilihan kedua, nggak sesuai pilihan pertama kita, terus merasa kurang sreg gitu, terus SNM itu nggak aku ambil gitu. Nah itu ada konsekuensinya nggak sih kalau misalnya SNMPTN nggak diambil gitu? Ya. Kak Tiara mau jawab nggak? Mbak Tiara. Ya saya jawab nanti. Kalau ada yang kurang bisa ditambahin. Nah, mungkin tadi udah disampaikan kalau misalnya ada pemblacklistan atau sebagainya itu
itu tuh kayak informasi masih kayak abu-abu gitu loh. Jadi itu benar atau enggaknya itu kayak rahasia dari pihak LTMPT. Jika misalnya nggak diterima kemudian nggak diterima karena nggak seret, yaitu nggak diambil, itu menurut saya kalau secara pribadi ya nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Dalam artian apa namanya? Karena itu pilihan hidup kita yang menentukan masalah kita itu akan pergi kemana, pakai jalur apa, itu kita yang menentukan. Gitu. Misal memang berimbas pada pemblacklistan itu saya kurang apa ya? Kurang tahu karena sejauh ini pun memang isunya seperti itu. Gitu. Tapi kalau misalnya strategi dari saya sih ya, itu kalau bisa memang benar-benar dari awal tuh sudah membuat planning bahwa yang pilihan itu adalah yang memang pilihan kita. Dalam artian kalau dulu itu saya pilihan pertama itu adalah UNY Fisika. Yang kedua adalah UIN Teknik Industri. Ya, saya apa namanya? Memang suka di bidang lapangan, ya dalam artian kayak praktikum dan ya bekerja di lapangan seperti itu, enggak di perkantoran dan sebagainya. Jadi memang pilihan saya udah itu, semisal misalnya saya masuk ke pilihan kedua ya nggak apa, karena dari awal saya sudah memilih untuk pilihan saya seperti itu. Ya mungkin Mbak Tiara mau menambahkan? Ya, sedikit ya, Mbak Fadila. Terima kasih. Jadi, kalau yang saya tahu, Mas Ferry, itu biasanya kalau misalnya kita nggak ngambil itu, ada konsekuensi kalau sekolah bakal di blacklist gitu. Jadi, sebisa mungkin apa yang kita pilih, itu tuh udah jadi bagian dari konsekuen. Kalau kita milih, ya kita harus ngambil. Tuh. Dan untuk biar nggak nyesel itu, makanya kita harus benar-benar pilih mana yang sekiranya kita pilih itu bakal kita ambil. Jangan sampai kita milih terus kita keterima, kita nggak ngambil gitu. Jadi mendingan ada planning dan ada pemantapan dulu dari awal sehingga nggak ada kayak rasa ragu lagi buat ngambil dari yang kita keterima itu. Tuh, mungkin itu aja dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Oh gitu ya. Terima kasih Kak Fadila sama Kak Tiara. Oh ya, saya juga BTW beberapa akhir kemarin itu juga mengikuti informasi tentang seleksi penerimaan mahasiswa di tahun ini gitu. Nah untuk tahun ini tuh secara officially dari LTMPT itu udah mengeluarkan pernyataan resmi kalau misalnya tahun ini teman-teman keterima SNMPTN itu nanti sudah tidak bisa mengikuti SBMPTN untuk tahun ini dan tahun-tahun selanjutnya gitu. Jadi nanti juga mulai tahun ini tuh misalnya SNMPTN diterima dan nggak diambil, nanti juga akan memblacklist diri sendiri sampai tahun-tahun selanjutnya juga. Gitu. Dan untuk tahun ini juga untuk SNMPTN itu untuk SNMPTN seperti itu. Dan untuk yang kemarin udah diterima SNMPTN, yang tahun kemarin udah diterima SNMPTN itu juga udah nggak bisa mengikuti SBMPTN tahun ini dan tahun-tahun selanjutnya juga. Nah, itu mengapa pentingnya kenapa tadi sudah disampaikan sama Kak Fadila dan Kak Tiara untuk memilih jurusan SNMPTN itu harus benar-benar sesuai dengan keinginan kalian gitu. Karena nanti juga imbasnya selain kepada sekolah itu juga akan di blacklist kepada diri sendiri. Dan untuk tahun ini tuh udah dikeluarkan pernyataan secara ofisial gitu dari LTMPT-nya. Seperti itu ya teman-teman. Jadi diperhatikan tadi tips-tipsnya bagaimana memilih jurusan yang tepat. Entah itu kalian mau memprioritasin universitasnya ataupun memprioritasin jurusannya. Itu nanti pilihan masing-masing. Mungkin dari teman-teman yang lain ada pertanyaan. Silahkan feel free aja untuk bertanya, kita sampai ada teman-teman. Kalau boleh tahu nih Kak Fadila sama Kak Tiara,
berapa sih dulu rata-rata rapotnya Kak Fadila sama Kak Tiara, masih inget nggak? Kalau saya enggak sih. Kalau saya enggak. Cuman yang saya ingat tuh saya enggak naik terus. Dalam artian dan sepertinya nilai rata-rata saya tuh enggak sampai 8 lebih gitu enggak. Ya stuck 8 7,9 7 ya 7,9 itu ya itu. Itu sih kalau dari saya. Kalau Kak Ini Tiara, dari Mbak Kalau Tiara masih ada. ya sama Kak, kayak saya juga nggak inget kayaknya. Tapi yang saya tahu itu saya udah yang turun di kelas tengah, di kelas 11 itu turun 1. Jadi kurvanya itu naik naik turun turun, naik naik turun naik naik gitu. Jadi konkretnya turun buat konkretnya rata-ratanya itu lupa, tapi yang pasti nggak selalu naik. Tapi setahu saya sih kalau misalnya turun tapi nggak signifikan banget itu bakal aman. Soalnya dulu itu saya juga nggak punya bekal kayak Fadila, kayak Kak Fadila itu kan ada piagam, ada sertifikat atau ada apapun itu saya nggak ada, saya cuma modal nilai doang dan itu cuma ini ya rohani karena yang lainnya itu pada ada piagam, pada ada kayak sertifikat-sertifikat pendukung, sedangkan saya cuma nilai-nilai gitu. Jadi lebih kalau misalnya kita nggak bisa unggul di akademik, seenggaknya di rohaninya gitu. Jadi nanti sebenarnya kalau dari alami nggak ketolong, nanti dari Allah sendiri yang nolong. Itu. Terima kasih. oke, terima kasih. Bagus. Ya, Insyaallah. Mamet ada pertanyaan? Gimana Mas Ferry? Mau ada yang ditanyakan nggak Mamet? Nanti aja tanya ke Jabri mawon. Jabri ke mbak-mbaknya aja atau masnya. Oke. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan? Tanya aja nggak apa-apa. Pokoknya kalau misalnya kalian punya kayak piagam gitu, ya keluarin semuanya. Gitu sih kalau saya dulu. Dioptimalkan. Dan usahakan itu memang kayak perorangan dan kelompok kecil, bukan yang kelompok skala besar kayak gitu. Oke, mungkin ada yang ingin bertanya lagi. Kalau dari Setianto tanya mau ya Kak. tanya nggak? Iya ya. Dewi Arum, Fatih. Teman-teman yang sekarang udah di angkatannya Kak Fadila gitu sama Kak Tiara, itu banyak nggak sih yang tahun selanjutnya itu ikut seleksi perguruan tinggi negeri lagi gitu? Banyak. Bentar, ini beneran. Kalau ini saya terkejut ya, enggak terkejut sih. Saya jadi semangat ngomongin ini karena notabene fisika itu kan apa ya? Dia tahu lah ya gimana. Dia SMA aja udah kayak gitu. Jadi dulu ketika masuk di universitas, satu kelas itu ada 40 orang. Ya, tahu ya, 40 orang. 40 orang. Kemudian semester 1 berkurang 5 orang kalau enggak 6 orang. Jadi otomatis tinggal 34 orang. Tuh, itu baru semester 1 ya. 1. Kemudian ada yang cuti, ada yang sebagainya. Dan sampai sekarang kemarin itu semester 3, satu kelas tinggal 29 orang. Ya. Hampir separuhnya kan. Dari 40 orang tinggal 29 orang. Artinya ya itu adalah angka yang sangat besar. Hampir separuh dari enggak hampir separuh sih.
11 orang keluar dari apa namanya, dari kelas yang keluar. Ada yang dan itu berbagai alasan ya, ada yang memang itu menjadi batu loncatan, ada yang karena sakit, ada yang karena dia masuk. Kalau di UNY itu kalau jalur masuknya SBM ataupun SM itu ada program di mana nilai UTBK itu mempengaruhi kita untuk nantinya kita bebas untuk memilih jurusan apa. Setelah misalnya saya fisika di semester 2. Dulu saya masuknya SBM. Nilai rata-rata saya misalnya 520 ya misalnya. Nah, saya masuk ke pendidikan teknik manajemen pendidikan misalnya, manajemen pendidikan. Itu saya bisa. Karena rata-rata nilai fisika dan manajemen pendidikan itu tinggi fisika. Jadi saya otomatis bisa masuk ke manajemen pendidikan. Dan itu bisa lanjut, nggak dari awal. Itu program dari UNIF mas seperti itu. Jadi saya dulu semester 2 di fisika, nanti saya lanjut ke semester 3 manajemen pendidikan itu bisa. Bahkan ada cutting saya yang dulu itu semester 4, itu langsung linjur ke pendidikan juga. Bayangkan 4 semester dia buang sia-sia ilmu fisikanya pindah ke pendidikan. Enggak apa sih, itu memang pilihan hidupnya dia gitu kan. Seperti itu. Ada juga yang pindah universitas ke universitas sebelah juga banyak. Ada yang pindah ke luar negeri juga ada. Banyak juga. Ya, itu sih kalau pengalaman dari jurusan saya. Ya monggo dari pengalamannya di PKNH, Mbak Tiara. Kalau dari saya sendiri, satu angkatan itu cuma keluarnya 2 Mas Ferry. Jadi yang satu itu pindah jadi tetangga, yang satunya jadi di kedinasan. Itu dia juga SNM sih. Dia nggak ke blacklist sekolahnya karena dia itu udah bayar, dia itu udah masuk soft skill awal itu masuk selama 3 hari, terus ada pengumuman di di kedinasan, lupa, tapi itu kedinasan, itu insya Allah aman. Jadi yang penting udah membayar, udah kedata kalau misalnya dia masuk, gitu, terus dia nanti pindah di kedinasan itu nggak apa-apa ternyata. Gitu. Jadi dari pengalaman saya sendiri cuma 2 orang yang mutasi. Gitu. Monggo saya kasih. Oke. Ada pertanyaan yang lain, teman-teman? Ini yang sering ditanyakan sama teman-teman itu biasanya kalau sudah masuk gitu, itu banyak yang mengkhawatirkan masalah biaya UKT atau biaya yang lainnya gitu. Kalau untuk melalui jalur SNMPTN tuh, itu gimana sih pembagian UKT-nya? Apakah juga ada uang pangkal dan sebagainya gitu? Untuk masalah pembiayaan kuliah gimana itu kalau teman-teman yang lolos lewat SNMPTN, Kak? Kan kalau di SNMPTN kan ada nanti yang mungkin lolos karena misi otomatis itu lolos biaya ya, semua biaya. Karena SNMPTN itu masuknya itu juga tanpa biaya ya, udah cuman tinggal bayar UKT aja gitu. Seperti itu. Nah, kalau uang pangkal itu hanya berlaku untuk mahasiswa yang masuk ke jalur mandiri. Seperti itu. Nanti uang pangkalnya dari 0, ada 1 juta, 20 juta juga ada, dan ada yang suruh ngisi sendiri. Mau berapa aja. Nah, kalau di UNY sendiri kan basisnya ada karena negeri ya, jadi kita dari universitas itu mengelompokkan pada biaya hidup dan gaji orang tua seperti itu. Jadi nanti kita ketika daftar ulang di universitas itu akan ada
pengisian form di mana kita suruh mengisi seperti eh, listrik, kemudian foto rumah, dan lain sebagainya. Gitu. Nah, kalau di UNY itu ada UKT 1 sampai dengan UKT 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, 7. Nah, di UKT 1 sampai dengan UKT 1 itu 500.000 sampai itu juga dikelompokkan. Kalau misalnya kayak FIP, FFIS itu biayanya itu sampai dengan 4 juta 4.900.000 seperti itu. Paling kecil 500, semuanya paling kecil 500. Kemudian kalau misalnya di bidang kayak misalnya seninya seni rupa yang mungkin memakan biaya di universitas, misalnya ada alat-alat seperti itu paling besar adalah 5.600.000 seperti itu. Kemudian kalau di MIPA itu sama rata, paling besar itu 5.600. 5 juta kalau enggak 4.800.000 gitu. Teknik itu juga sekitar 5 jutaan. Seperti itu. Jadi enggak usah takut kalau misalnya dapat biaya yang besar, karena memang sudah diukur dengan kemampuan dari masing-masing keluarga. Nah, ini ada pengalaman juga dari teman saya, karena dia itu dapat UKT 1, jadi dia dapat UKT 500.000 ya, tiap semesternya, dan karena dia dapat UKT 500.000, jadi dari pihak fakultas itu memasukkan dia menjadi mahasiswa bidik misi, seperti itu. Seperti itu kalau dari pengalaman saya. Ya, mungkin dari Mbak Tiara tambahannya. Ke moderator kembali. Kalau dari saya sendiri nggak jauh beda sama Kak Fadila. Jadi nanti biasanya itu kalau tahap awal penyesuaian UKT itu nanti ada pengisian data diri orang tua, dari gaji orang tua, foto rumah, foto gang, dan segalanya itu biasanya nanti diupload di tempat yang udah disediakan dari pihak UNY sendiri. Tapi kadang tuh gini teman-teman, kadang itu kita ngisinya ada yang salah. Kayak misalnya kemarin tuh saya sendiri salah, jadi waktu itu kan ada halangan, jadi saya masih menyertakan 2 gaji penuh orang tua, sedangkan harusnya saya itu mengisi gaji penuh bapak dan pensiun dari ibu sendiri. Tapi karena pensiun itu belum pasti totalnya berapa, jadi saya masih masukkan 2 data penuh, dan kayak maksudnya masih berjalan dengan seperti biasa, belum ada perubahan gitu. Dan kalau bisa dari awal itu emang udah dipastikan banget kalau data itu benar, soalnya kalau mau ngurus itu biasanya dari pihak UNIF itu susah. Kayak kemarin itu teman saya mengajukan permohonan penurunan UKT itu sampai 3 kali pengajuan aja belum di ACC gitu. Jadi saran saya itu kalau mau ngisi disesuaikan benar-benar, dipastikan dulu. Jadi nanti kalau misalnya dari pihak UNIF udah menentukan UKT segini itu nggak ada getun atau nggak ada kayak penyesalan, kenapa sih kemarin ngisinya kok jujur banget. Ya jujur sih nggak apa ya teman-teman, tapi kalau misalnya kita nggak tahu ke depannya, jadi lebih disesuaikan dan lebih dikira-kira kalau misalnya kita ngisinya kayak gini itu nanti UKT-nya bakal besar enggak atau bakal berimbas ke depannya enggak. Soalnya kalau misalnya udah ditentuin itu nanti dari pihak UNIF ngerubahnya itu susah, sulit, dan lama, dan itu belum tentu di ACC. Soalnya pengalaman dari teman kakak saya sendiri itu dia itu dapat UKT 3 itu keberatan teman-teman, terus ngajuin itu kan dia baru di ACC waktu KKN kan maksudnya, dan itu uangnya nggak kembali, jadi kayak semester depannya itu baru pembayaran penyesuaian yang baru. Sedangkan kan kalau udah semester tua gitu kan kayak lah buat apa, cuma bentar lagi, padahal harusnya dari kemarin itu udah dikecilin dulu UKT-nya, jadi nggak memberakan orang tua dan nggak tanggung-tanggung istilahnya. Itu monggo saya kembalikan lagi ke moderator. Oh iya, tambahan sedikit. Nah, saya juga review enggak informasi ke teman-teman ya.
Saya tanya-tanya, ternyata misalnya orang tuanya dua-duanya itu PNS, entah mengapa otomatis itu dapat UKT paling tinggi sendiri seperti itu. Itu sih, cuman itu. Ya, monggo moderator. Terima kasih atas pertanyaan dari teman-teman dan jawabannya dari Mbak Fadila dan Mbak Tiara. Baik, mungkin karena waktu juga sudah sore, saya akan langsung menutup pada acara pada siang hari ini. Terima kasih untuk pertanyaannya tadi. Terima kasih pada Bu Arti dan pihak dari Mas Sleman yang telah membantu acara seminar siang hari ini berjalan lancar. Kemudian sebagai dokumentasi acara pada siang hari ini, saya mohon untuk teman-teman semuanya untuk on cam sebagai semuanya on cam ya. Sinta, Risman, Ina, Setianto, semuanya buat dokumentasi. Oke. Ya, Jilit, tunggu aku. Fatir, Dewi Arum, Setianto, Risman Mulia, Lesmana, on cam. Yuk, dah yuk. Belum semuanya ya, kurang. Reuni via Zoom. Oke. Yang lain mungkin bisa on cam. Sinta turu kuwi Sinta. Halo Ferry. Mau ditunggu dulu ya. Ini loh via temenku yang bantuin bahasa Inggris. Ferry jadinya pakai bahasa Inggris loh Ferry. Makasih ya Ferry udah bantu kita semua. Oke, kita mulai ya. Aku hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Ini lagi-lagi nggak kerasa. Lagi-lagi nggak kerasa. 1, 2, 3. Bumerang. Nggak bisa bumerang nih. Oke. Kemudian Saya kembalikan ke moderator. seminar pada siang hari ini, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Saya selaku moderator mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan yang saya miliki. Terima kasih atas antusiasme dan semua peserta seminar dari semua peserta seminar. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti link rekaman nanti saya kirimkan mungkin ke masing-masing kelas. Oke, gitu. Terima kasih semua. Terima kasih semuanya. Dadah.